Halo semuanya, gue Ibisaryu. Nah, kali ini kita balik lagi ke konten teman perjalanan spiritual atau TPS. Nah, kali ini gue kedatangan teman perjalanan spiritual gue yang salah satu yang spesial juga. Sebenarnya gue kenal dia itu di tempat gym ya. Masa gue mesti nyebut merek, nggak asik ya. Gue nggak dipromosiin cuy masalahnya. Nah, siapa lagi kalau bukan dia orang tiktokers. Siapa lagi kalau bukan Nyanya Rizky. Halo. Gue itu udah kenal lu itu, ya sebenarnya gue udah berapa kali gue lihat lu di gym. Iya, jadi pas tadi ketemu juga kayak, oh iya, mukanya nggak asik. Dengan gym, dengan wajah lu yang merah, dengan pakai make up juga lu. Gue lihat lu. Oh, nggak ada, gue pakai make up, nggak ada. Itu merah baru banget. Pulang kerja berarti kalau kayak gitu. Nggak, tapi gue lihat kayak gitu sih. Nah, tapi gue jujur, gue kenal lu itu, bukan kenal, gue tahu lu itu dari salah satu PT di sana. Cuman tapi gue sempet ngomong, kenalin dong gitu kan. Memang laki-laki brengsek memang gitu. Nah, abis itu karena gue orang yang kalau misalnya gini, gue orang yang kalau misalnya kenalan sama sesama member, gue itu orang agak grogi. Karena nggak tahu aja, nggak ngerasa nggak nyaman aja. Nah, so gue tertarik banget dari awal gue ngundang lu itu tertarik banget dengan perjalanan hidup lu, apalagi tentang ngomongin konten TikTok lu. Nah, menariknya adalah gue baru lihat TikTok lu kemarin. Baru kemarin. Masih gitu, gue udah, juga tapi sih gue nggak TikTok pernah, gini, gue nggak pernah dibilang aktif, enggak, karena gue hanya punya aja, tapi gue juga bahkan nggak pernah buka, baru-baru kali ini aja, baru ada konten TPS ini, teman perjalanan spiritual ini, gue baru buka-buka kayak gitu. Nah, tapi gue taunya itu waktu itu di mana ya? Gue itu tahu itu di Instagram justru, bukan dari TikTok. Sempet DM ini ya, sempet DM mau ngajak YouTube tapi ini gue yang nggak balas. Lu baca ya? Manajemen gue yang nggak balas kan? Iya, enggak sih, waktu itu sempet WA. Oh. WA langsung, karena kan WA nggak balas. WA saya kalau di DM udah pasti nggak ada yang balas. Kalau gue nggak tahu, gue percaya seperti kan, itu. Gitu. Iya, banyak yang curhat ya. Banyak ini pacar-pacar online. Nah, menariknya adalah saat itu kan gue tahu, yang gue dengar dari banyak orang bahwa lu itu pas zamannya pandemi ya, lu baru buat TikTok ya, atau iya kan, maksudnya udah mati baru pandemi berkarya lah, baru aktif lah, baru bener-bener gabut juga kan tuh, mulai deh tuh karena nggak ngantor. Sampai sekarang juga sih gitu. Iya. Nggak terlalu tapi ada anak sekarang soalnya gue gitu. Oh, udah punya anak. Udah dong. Umur berapa sih? Maksudnya umur berapa? 1 tahun. Perempuan ya? Perempuan. Wow. Wah, bakal jadi teman berantem nih yang mainnya ya. Iya. Lu ada khawatiran kayak gitu nggak sih? Iya, karena dari sekarang pun kayak dia tuh kayak apa maunya, kalau enggak tuh wah ngamuknya bener-bener ini. Tapi begitu ditenangin sama bapaknya, dia langsung kayak smooth gitu. Tapi sama gue dia nggak bisa, tetap wow kayak wah. Tapi lu sadar nggak sih kalau misalkan anak perempuan itu rata-rata lebih dekat sama bapaknya? Iya pasti. Nggak tahu ya, nggak tahu psikologi atau apa secara itu. Iya pasti. Nah. Pasti. Lu deg-degan dong. Iya, makanya apalagi kalau ngomongin zodiak kan, gue Libra, di Aries. Wow, kan banyak temen-temen gue, wah anak lu Aries ya, wah galak banget tuh sama lu, pasti ribut terus kayak gitu-gitu. Tapi kalau ngomong ini ngelembar kemana ya? Nggak, maksudnya tapi kalau ngomongin Aries gitu ya, Aries tuh menurut gue pribadi lebih cocok untuk bintang perempuan loh. Cocok bintang perempuan? Buat perempuan, buat perempuan tuh lebih cocok. Karena Aries tuh kan, kalau gue lihat yang sering gue temuin ya, maksudnya ya orang-orangnya agak moody, agak-agak yang tiba-tiba yang lagi happy tiba nyendiri, atau enggak tiba-tiba hening aja gitu kan. Nah, kalau laki-laki kan jadi agak aneh ya, sebenarnya mayoritas seperti itu. Tapi kalau rata-rata Aries itu keras. Ayo siapa Aries ngaku keras gak lo? Rata-rata udah kayak gitu, soalnya tonton gue adatnya buset keras juga ya. Gitu. Kayak bener-bener anak gue enggak ya. Tapi mulai ada mainan baru ya? Iya dong, pastilah. Gue dandanin, apalagi anak cewek kan, baju-bajunya, perintil-perintilannya, kayak gitu. Jangan belanja juga di akhir sekarang, banyak buat anak. Sekarang kayak gue gak peduli buat baju-baju gue, belanja baju gue rata-rata belanjain anak. Ada ini lucu buat anak gue. Baju anak-anak sekarang lebih mahal daripada baju orang tua loh. Asli. Padahal kepakainya cuman kayak berapa bulan, kayak buset, harganya satu baju gue buat 1 tahun.
kepakainya gitu, kepakainya buat gue satu baju 1 tahun, buat dia kayak 2 bulan, kayak gitu-gitu. Tapi ada kepikiran untuk kayak misalnya belanjain anak kayak misalnya barang-barang branded ya kan masih anak kecil kan suka ada tuh yang kayak gue nggak apa-apa kalau nyebut merek yang ini ya. LV, Gucci gitu kan yang kadang-kadang buat kids gitu ada. Lu ada kepikiran kayak gitu atau mau tuh ngapain dia orang beli? Kepikiran sih ada, cuma pas gue aduh tapi sayang banget ya. Nah, alhamdulillahnya dia tuh rezekinya ada aja. Jadi dikasih sama teman-teman gue, ngadu-ngaduin kayak barang-barang branded gitu dikasih-kasih jadinya dari teman-teman gue kayak gitu-gitu. Jadi kayak alhamdulillah maknya nggak usah belanja gitu. So kalau ngomongin TikTok lagi, balik ke TikTok lagi, nah, gue itu menarik banget ketika gue sebenarnya tahu pacaran dan sebagainya itu taunya banyak kan dari saya IG atau beberapa YouTube ya. Tapi jujur sih pacaran online itu udah lama banget, gue udah nggak aktif. Nah itu tapi gue juga research juga gue lihat juga di TikTok lu kemarin nggak ada kan? Iya karena lalu buang? Enggak, sebagian aja gue iniin. Apa ya? Ini aja sih lebih ke kayak ada beberapa yang kayak gue ngeliatnya apaan sih gue di zaman gue yang saat ini gitu loh. Berarti beberapa doang udah mulai waras gitu ya bahwa anda itu agak aneh. Kayak apaan sih gue ngomong sendiri video callan kayak gitu-gitu kayak ya ini gue hide padahal itu rame banget view-nya kayak 1,5 M, 2 M, 3 M yang kayak gitu-gitu lumayan. Cuman gue iniin udah lumayan 2 tahun lah udah enggak gue semenjak ini karena laki gue lumayan kayak kamu ngapain sih kayak gini-gini, ntar ada yang nge-DM kamu gini-gini, lebay lu ya, kayak laki gue tuh masih ada kayak gitu-gitu. Nggak usah begitu juga pasti ada yang nge-DM sih. Iya makanya kayak aduh lebay, gue tanggepin juga enggak, kayak ya udah orang bukan siapa-siapa juga, kenal juga enggak gitu kan, tapi dia masih suka kayak tuh kamu tuh ntar mancing-mancing mereka gini-gini, ntar lo nonton ya nih, gue ngomongin lo nih. Ini bahan curhatan. Nah, tuh kayak gitu dia. Ada komen-komen yang dalam arti aneh-aneh nggak sih yang sehingga laki lu agak insecure akhirnya? Enggak sih komen-komen aneh. Nah, gue tuh bersyukur dan alhamdulillah banget ya si netizen-netizen gue ini tuh lucu-lucu, nggak ada komen-komen negatif atau yang kayak kayak kurang ajar atau apa, enggak, mereka tuh lucu-lucu, kayak gue tuh disebutnya leha sih, jadi pacarannya tuh disebutnya gue leha, kayak leha, aduh pacar gue nih apa nih yang kayak gitu-gitu, tapi nggak pernah ada yang gimana-gimana sih, lucu-lucu mereka, jadi seneng juga gue buat kontennya. Kalau di zaman sekarang itu kalau di Jepang itu namanya waifu ya, jadi istri online ya. Aduh, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, sambil minum ya? Iya ambil. Kenapa gue ini? Nah, so menariknya nih, gue melihat identitas seorang Nyanya Rizky di TikTok tuh hilang. Lo merasa gitu nggak sih dengan maksudnya begini? Iya, ketika lu membuat konten kayak gitu kan itu menjadi sebuah karakter lu banget. Bener. Di tahun dulu, gue yakin sih, gue nggak ngeliat tapi gue percaya bahwa di tahun dulu yang membuat konten kayak lu itu menurut gue ya di Indonesia yang gue tahu ada lu doang. Nggak banyak gitu. Ya maksudnya, ya gue nggak tahu ya, cuman tapi maksudnya yang jujur sih, maksudnya menarik, cuman agak aneh juga sih ngomongin kamera sendiri itu kan? Dengan wajah lu mungkin baru bangun tidur gitu kayak ini orang depresi ya gitu ya. Tapi gue kaget ternyata kayak wah ini juga ya, banyak juga ya. Kebanyakan di TikTok tuh gue lihat laki-laki sebenarnya yang buat pacar online itu. Nah makanya perempuan tuh nggak banyak, kayak gue salah satunya gitu. Ya udah, nah, sekarang udah kan menjadi mati. Identitas yang kuat banget seorang Nyanya Rizky akan membuat seperti itu. Nah, yang gue jadi sebuah kegelisahan buat gue semalam pas gue lihat lo, ini kan identitas ini kan hilang dari lo sendiri. Ya mungkin dari lo cerita tadi suami lo agak mungkin bahasa bukan cemburu kali atau apa ya. Tapi anehnya kemarin laki gue ngomong, sering kali, bukan kemarin doang, laki gue ngomong kayak gini, kamu bikin lagi dong konten pacar online biar rame, nanti kan jadi banyak lagi tuh yang ngepost-post kamu, terus ntar kamu diundang-undang lagi, sana Gi. Gue kayak, lo ngomong apa sih? Sebel banget gue, lo maunya kayak gimana sih? Gue kayak, enggak kok, aku beneran deh, enggak cemburu kemarin aja ada yang nge-DM gue gini doang, lo ini dia ketawa yang kayak gitu-gitu. Jadi gue sebenarnya masih bingung, kayak gue tuh sebenarnya mau bikin apa di konten gue gitu sampai apa ya nyebutnya,
gue mau membentuk apa di sosmed gue saat ini. Menjadi Karena kan gue karakter apa dan ada sebagainya. jadi seorang ibu, gue konten sama anak gue gitu. Tapi ada juga beberapa konten komedi gue sama suami gue. Iya, Jadi iya, gue tuh iya. kayak sebenarnya masih abu nih, kayak gue mau membentuk apa ya? Gue harus punya satu nih seenggaknya yang emang kayak oh nyanyinya itu yang ini. Iya, 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 iya. Nah. Gue tuh lagi pengen ngebentuk itu, tapi sampai sekarang kayak masih bingung nih, gue masih belum tahu. Tapi laki gue nyuruh kayak pacar online lagi. Ya yang tertarik juga nggak sebanyak dulu, karena kan bedanya sekarang gue udah nikah. punya. Iya, orang juga kayak, udah punya ini. Kalau dulu kan gue single, walaupun orang yang mau bercanda nge-DM gue juga ya semangat aja kayak, single nih gitu kan. Iya. Ya kan para laki-laki jujur deh lo, gitu. Enggak, tapi memang maksudnya tapi apa ya namanya? Tapi lu ada kepikiran, jadi gini, lu kan berarti kan agak lebih susah untuk berkreativitas saat ini, karena kan maksudnya kan memang udah DNA seperti itu. Sebenarnya gue tuh, Hah? Kemudian, kalau lagi semangat gue bikin konten nih, tapi ya kontennya apa aja, nggak yang kayak udah satu ini aja terus konsisten gitu. Dan susahnya kalau ngomongin, gua nggak ngomong TikTok aja, YouTube, Instagram, TikTok gitu ya, membuat suatu hal yang mungkin baru atau berbeda saat ini lebih susah banget, karena mungkin udah banyak orang yang membuat yang sama ya. Dan gue juga mengakui sih waktu zamannya COVID ya, waktu itu ya lu buat pacar online gitu ya. Nah itu memang fresh banget dan memang nggak ada yang buat lagi gitu, yang gue lihat ya saat itu ya. Tapi gue nggak tahu lagi yang lain. Nah, ada rasa insecure nggak sih ketika lu mau balik ke TikTok lagi atau mau buat konten lagi? Ada rasa insecure nggak sih, kayak misal orang suka, bukan masa suka nggak suka, mungkin rame nggak ya, gimana sih membuat hal yang baru lagi, karena kan sekarang ibaratnya semua udah ada gitu kan. Jadi untuk membuat suatu hal yang berbeda sedikit atau baru pun juga susah. Lu ada rasa insecure nggak sih saat ini? Ada dong, ada. Apalagi jujur ya, pada saat pasca melahirkan itu cobaan banget buat gue benar-benar ngerasa kayak ya ampun, gue jadi jelek, muka gue jadi kering, terus rambut gue rontok kayak hampir botak, wah banyak banget. Jadi itu yang ngebuat gue jadi kayak cukup insecure banget. Tapi orang-orang bilang kayaknya itu wajar, lo bakal melewati itu 1 tahun 2 tahun lah, kayak lo akan berbalik normal lagi. Tapi bener, gue ngerasa kayak muka gue jadi nggak fresh. Itu memang hormon katanya. Jadi nah itu juga yang ngebuat gue jadi kayak kurang bersemangat untuk konten yang konsisten. Itu salah satunya. Gue insecure juga gitu. Sempet baby blues nggak sih? Baby blues gue nggak ada sih, paling yang kayak ya ampun gue sekarang nggak bisa keluar main lagi, yang kayak gitu-gitu doang. 3 hari doang kayak gue kayak Apaan lu nggak pernah keluar main? Gue lihat Ya, di IG lu itu aja dia happy makanya. gila lu ngomong nggak pernah keluar main. Itu dia Sinting. makanya, ternyata gue ternyata saya mesti bisa main-main. Tapi 1 bulan ini karena gue lagi nggak ada sus, jadi kayak gue merasakan oh begini ya, nggak ada sus, maksudnya full kan jadinya gue sama anak Quality gue. time sama anak lu lebih Iya deket banget, ya pasti. iya banget. Jadi gue nggak main, jadi kayak gue mau kerja pun jadinya ganti-gantian sama suami gue gitu. Karena nyari sus nggak gampang, yang sebelumnya kan 5 tahun sama gue, dari gue single kan. Jadi nggak gampang deh nyari sus. Kalau nyari ART mah gampang Udah banget tua-tua kan. butuh baby sister juga. Iya dong, iya dong, karena kan kayak gue kerja atau apa susah. Dan karena gue tuh tipe yang kayak gue mau apa suami gue ikut gitu loh, kayak selalu ingin ikut disertakan. Sebaliknya kayak dia ada apa, temenin aku ya, kayak iya gitu. Jadinya sekarang harus ganti-gantian atau dibawa gitu anak gue nya. Nah, konten yang paling menarik buat gue adalah ya, ini gue ngasih ide tapi kalau ketahuan suami gue dikempang kepalanya pasti ya. Gue itu nggak tahu kenapa gue seneng bukan ya, ya ini jahatnya otak gue sih. Gue itu bukan seneng, mungkin gue nggak tahu, mungkin ini bisa menjadi fresh, tapi ya baik lagi suami lu yang tekanan batin pasti. Kenapa? Nakutin Apa? suami lu. Apa? Nakutin suami lu, yang Nakutin. video-video yang apa yang Itu komedi kan masuknya. iya, Ya, tapi memang sekarang dia takut benar gitu-gitu. Takut beneran, takut banget. Dia nggak bisa ngeliat jauh aja tuh, dia udah kayak ngeliat apaan sampai loncat, bener-bener loncat. Nggak pernah nonton horor lu berdua. Siapa? Lu berdua. Laki gue suka horor, gue yang nggak suka. Tapi kok dia Gua lebih takut. takut, lebih parnoan sama hal itu? Dia dulu pernah ada pengalaman, jadi pada saat dia mau pakai helm di motornya, itu udah kecoa, bener-bener kecoa. Jadi ngelinin laki gue di dalam helmnya. Terus dia lempar, dari situ dia badannya kayak katanya geli, panas badan, dari situ dia trauma sama kecoa. Itu dia takut banget sama kecoa. Nggak, waktu gue lihat di TikTok lu itu ada yang ini loh, yang suami lu pakai, gue nggak tahu gimana caranya,
yang ditunjukin apa foto setan gitu itu lucu tau. Oh dia kaget, Iya. itu Lu dia bukan kaget takut? bukan takut, Oh, dia bukan kaget, takut. dia Oh. kaget, Itu lucu beneran. tahu hal-hal kayak Iya, gitu iya. buat gue. Iya. Ya ini kalau kedengeran suami paling gue dibunuh sih nanti udahnya. Itu masuknya ke konten Seru tau. komedi kan? Iya, Masih maksudnya ada menurut sih gue bikin kayak gitu. fresh aja karena jarang masih mungkin di luar negeri banyak lah yang suami istri yang saling jahil-jahilan gitu-gitu Iya, itu jarang. sampai masuk net tuh konten gue yang Iya, nakutin itu. Gue tahu. Gue lihat di story IG lu waktu itu. Iya. Nah, BTW nih, hari ini gue kaget banget Nyanyi Rizky pakai baju warna biru. Ini bukan biru, ini kuning. Oh, sorry, maaf, cinta itu buta. Ini kalau dia syuting samping bininya loh. Gila berani banget Nah, ya. bini gue juga udah hopeless sama gue. Aduh. So, nah, menurut tuh apa sih yang lu dapet dari sebuah jadi gini, kan kalau kita ngomongin kayak Nyanyi Rizky yang dulu sama sekarang pasti berbeda. Pasti berbeda. Segi pola pikir, segi karakter, segi mungkin pengalaman dan sebagainya. Nah, so apa sih yang lu dapet dari sebuah pernikahan dulu ya, belum anak, apa sih yang lu dapet? Dari pernikahan yang gue dapet banyak banget. Di awal sebelum pernikahan gue merasa kayak gue mengakhiri masa lajang gue akan memulai hidup baru. Wah, kelar nih kisah percintaan gue. Gue awalnya mengira itu akan lebih indah. Taunya pada saat gue nikah, oh ini gue baru memulai masalah yang baru. Mulai masalah yang baru itu adalah kayak, oh ternyata saat tinggal satu rumah, setiap hari itu nggak semudah itu. Kayak Ibarat sama orang baru ya, gitu istilahnya iya, gitu. kalau sebelum nikah kan gue pacaran, gue mau cabut, gue cabut. Gue tipe yang kayak, gue mendingan cabut, gue redain dulu emosi gue. Kalau ini kan nggak bisa, gue ribut, gue harus pulang, gue harus ketemu dia. Dan sekarang udah ada anak, jadi kayak ribut-ribut gitu nggak gampang buat kayak dulu kan, udah gue cabut-cabut aja gitu. Sekarang udah punya anak, jadi menurut gue pernikahan itu adalah lo memulai masalah yang baru, bukan mengakhiri kisah percintaan lo, atau gue jadi lebih enteng nih masalah gue karena gue udah nikah gitu-gitu. Menurut gue itu tidak. Menurut gue adalah memulai masalah yang baru, pelajaran yang baru, belajar lagi semuanya dari nol semuanya. Gitu. Jadinya lu akan belajar ini nggak sih, ngerasain kayak belajar kayak bagaimana menyelesaikan masalah nggak sih? Iya banget. Karena kan setiap orang ada orang yang kabur gitu. Kalau gue tipikal orang yang ini juga gue pelan-pelan juga ya berusaha untuk tidak 100% seperti ini juga, karena gue itu tipikal orang kalau harinya masalah sama istri gue, hari ini juga harus selesai. Iya, itu dia. Which is terkadang realitanya kan sulit untuk seperti itu ya. Maksudnya, nah, lu mengalami hal itu nggak sih, kayak misal lu bagaimana lu bisa adjustment dengan konsep-konsep seperti itu gitu, maksudnya bagaimana sih kalau misal lu punya masalah sama maybe di suami lu dan sebagainya, bagaimana sih cara adjustmentnya untuk kayak misalnya lu orang yang kalau ada masalah tunda dulu deh, tenang dulu deh baru nyelesain. Nah, lu gimana sih cara adjustment hal itu gitu, maksudnya untuk menjadi yang kayak oke, gue harus selesai sekarang, gue harus lebih apa ya, mungkin lebih wise atau lebih ya. Iya, contoh ya kayak misalkan biasa kayak gue ribut sebelum nikah gitu, gue yang cabut, gue nggak balas chatnya dia gitu, kayak serius gue kayak gitu. Dan dia tuh paling nggak suka didiemin atau nggak dibalas chatnya. Itu dia jadi dia yang tadinya marah lagi berantem levelnya 1, ditambah gue diemin chatnya dia nggak bales, dia naik lagi levelnya, jadi masalah baru lagi gitu. Dan gue tuh sering kayak gitu. Sorry, ini aman nggak pertanyaan gue? Aman dong, aman dong. Nggak takutnya gue. Nggak aman, nggak apa-apa. Nah, so gue ini juga menarik juga kalau dari pengalaman gue. Gue itu nikah sama istri gue. Jadi pas lagi, gue itu orang nggak bisa gue itu pokoknya sehari itu mesti ada berapa ribu miliar kata istilahnya untuk gue omongin. Apapun gue orang mesti yang ngomong lah, ngoceh. Nah, satu momen waktu persiapan pernikahan ya, Bi ya. Waktu persiapan pernikahan, dia itu sibuk banget ngurusin pernikahan, nggak ada komunikasi sama gue. You know what, deket-deket mau nikah, tau nggak gue bilang apa? Gue tau, kita break dulu ya. Jadi pas ketemu lagi baru komunikasi, pas di pelaminan udah. Pas itu nikah. Lu waktu berapa lama kayak gitu? Berapa lama sih? Sebulan ya? Berapa sih?
2 minggu mau nikah. 2 minggu mau nikah, gue nggak mau nggak komunikasi kabaran sama lu. lain-lain. Bahkan gue pernah gue blok nomornya. Kenapa? Gue itu orang nggak bisa kalau nggak komunikasi. Everything sehari lu mesti ngobrol sama gue. Dan gue mesti ngobrol sama lu. Gue tipe orang kayak gitu. Komunikasi itu menurut gue penting. Karena banyak orang-orang yang akhirnya lost dari rumah tangga ataupun hubungan pacaran dan sebagainya, komunikasi yang nggak berantakan. Karena mungkin gini, mungkin setiap orang beda-beda. Cuman kalau gue lihat kita itu utama orang kita ya, maksudnya susah untuk berkomunikasi dengan cara yang tepat menurut gue. Jadi kadang-kadang makanya gue bilang waktu sama istri gue, yuk kita break dulu. Jadi pas gue Maya telepon, gue nggak ngangkat. Pas gue telepon balik, dia ngangkat. Gue tanya, mama di mana? Gini. Oh ya udah. Padahal dia lagi sakit, gue nggak nanya dia sakit lagi. Gue sampai segitunya. Nah. Terus oke-oke aja tuh, bini lo bilang break gitu. Kita break dulu ya. Gimana sih? Rasanya gimana? Ini gue jadi nikah bang kayak. Terus. Nah, sampai segitunya. Nah, tapi akhirnya menikah kan. Nah, maksudnya gue, tapi gini, yang utama adalah yang gue pelajari dari hidup adalah utama berpasangan kali ya, karena kita lagi konteksnya ngomong pasangan. Lu mesti mengenali diri lu dulu. Maksud gue misalnya gini, gue ada orang yang butuh komunikasi. Kalau nggak komunikasi gue bisa stres, bisa gila gitu, bisa emosional. Nah, jadi gue mengetahui itu dulu. Ketika gue tahu, baru gue bisa introduce ataupun presentasi bahwa gue itu seperti ini ke pasangan gue. Nah, itu sih mood gue. Nah, mood gue sih utama adalah ketika kita menikah atau hubungan pacaran pun juga kita harus mengenali diri kita dulu. Karena banyak orang yang menikah atau orang yang pacaran pun yang dia sebenarnya tidak mengenali dirinya, sehingga si pasangannya itu suruh mengenali dirinya. Jadi kan DPR yang harusnya bukan tugasnya pasangan lu atau suami lu, tapi jadi tugasnya dia. Padahal yang utama ada butuhnya lu dulu. Nah, lu pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu? Iya makanya yang tadi gue bilang. Jadi gue tuh pada saat begitu gue ada pasangan sama suami gue, jadi beda gitu loh, kayak gimana ya gue mengatasi ini, karena gue belum pernah mengatasi ini. Biasa gue kalau misalkan ribut sama pasangan gue ya gue cabut gitu. Jadinya gue harus mengenali diri gue dulu, bener yang lo bilang. Jadi gue harus mengenali diri dulu, kayak oke, gue harus tahu nih apa yang membuat gue selalu malas ketemu sama pasangan gue pada saat gue ribut. Oh, karena gue nggak mau debat panjang. Salah satu contoh, karena gue nggak mau debat panjang, gue orangnya malas debat dan lain-lain. Oke, gimana caranya ya biar kayak gue ketemu sama dia tapi gue nggak debat panjang. Oke, turunin emosi lo. Oke, dan gue tahu gue tuh emosian banget. Oke, untuk salah satunya untuk gimana cara ketemu sama laki gue nggak terlalu emosi, gue nyenengin diri gue dulu. Oke, gue main game, gue teleponan sama temen gue yang emang selalu menghibur gue, emang dia kayak clown gitulah di perkumpulan kita. Jadi kalau gue nelfon dia pasti jadi gue jadi happy. Dengan kita senyum atau tertawa, itu tuh bener-bener kayak 70% bener-bener ngerubah lo yang kayak lo tadi emosi banget, lo langsung kayak berubah kayak oke, gue udah agak tenang nih. Oke, gue langsung chat dia. Ya udah kalau emosi kamu udah reda, udah turun, ya udah ngobrol di sini di kamar. Gitu. Itu berubahnya. Jadi kayak oke, ya, kalau gue tuh kalau emosi kayak gini, gue harus tahu kalau gue nggak suka gini, oke gue harus merubah itu salah satunya. Jadi gue jadi hal baru dan gue menyelesaikan masalah yang baru juga dengan cara yang baru juga, kayak gini ya, oke gitu. Akhirnya ya udah, terus gue jalanin seperti itu. Akhirnya jadi lumayan berkurang sih di awal-awal tuh gue yang sering ribut awal biasanya pernikahan. Gitu sih, yang pernikahan yang biasanya mudah-mudahan ya, yang awet tuh biasanya baru nikah berantem. Jadi kalau baru nikah aman-aman aja, ini biasanya agak something tuh. Nah biasanya kalau baru nikah harusnya berantem dulu, karena apa? Yang mengenal dulu kan? Iya, makanya gue banyak banget ributnya di awal, sampai kayak kayak gue nggak lama nih, kayaknya gue nggak lama nih. Tapi akhirnya gue bisa menjalani itu. Gue kayak lebih berdamai dengan diri gue sendiri. Akhirnya jadi kayak oh ya gue bisa kok, dan dibantu sama anak juga kali ya. Ngeliat anak gue juga gitu. Terus kayak gue suka curhat juga sama teman gue, kayak enggaknya lo bisa, enggak gue bodo amat, pokoknya gue nggak peduli mau anak gue nantinya, kasarnya ya kayak nantinya dia sendiri, maksudnya udah dia bahagia sama gue aja. Dulu gue kayak gitu,
terus sekarang kayak nggak bisa, kayak gue aja butuh sosok bapak gitu loh, nggak bisa, gue egois, gue ngapain pisah, gue mau membahagiakan diri gue sendiri, terus lo nggak mikirin anak lo, gue lebih yang kayak gitu sekarang. Berarti lo sempet waktu baru nikah ribut, lo sempet kayak, gue mau selesai aja nih? Sempet, padahal itu masalah kecil. Iya. Sempet, padahal itu masalah kecil, jadi masih pendek banget lah. Gue masih adaptasi banget dengan kayak, gue hidup dengan seseorang tuh yang seperti ini, dan ini tuh udah maksudnya di pernikahan tuh kayak gini ya gitu loh. Gue masih adaptasi banget. Curhat sama ibu ini? Sama itu. Gimana sih rasanya? Gue juga. Iya. Baru ini? Siapa tahu nanti kita bisa WA-an ya kalau ada apa-apa. Sama sih, maksudnya sama kayak bini gue gitu. Kayak kok aneh ya rasanya, kayak gini sih, gue gak suka, gue pengen single lagi gimana kan gak bisa. gitu sih. Nah, tapi kalau gue nih, ini menarik. Gue itu sifat gue itu adalah orang yang mungkin orang anggap gue itu kayak psycho atau bipolar something, tau gak sih? Jadi ketika gue habis tanya istri gue, marah gitu ya, marah meledak, bisa betak istri gue, pak gitu ya. Waktu itu baru nikah, mandi dan datang bilang sayang, kayak orang gak ada apa-apa. Karena di kepala gue ya, sebenarnya orang mikir, oh ini orang aneh banget ya, habis marah, habis tiba-tiba baik-baik. Karena di kepala gue pemikiran gue gini, ketika gue habis marah, ya udah marah aja. Habis itu ya lu nggak boleh berkelanjutan, ngerti nggak sih? Nggak boleh gini. Marah sama gini, setelah marah secara logikanya emosinya udah hilang, marahnya udah hilang, kesel masih. Menurut gue, makanya kalau gue sedikit belajar mindfulness, gue menyadari bahwa yang gue saat ini alamin bukan marah lagi tapi kesel. Nah, ya udah kalau kesel ya udah biarin aja gitu, ya itu hal yang alami aja, tapi juga jangan bukan diikutin, cuman jangan dipakai rasa kesel itu. Ya udah menyadari kalau kesel. Nah, gue itu bisa kayak gitu juga, makanya orang lihat gue kayak ini orang kok aneh ya habis marah gitu, tapi balik lagi kayak orang biasa aja gitu. Karena gue punya prinsip bahwa ketika gue marah, ya udah marah aja, tapi lu udah nggak usah balas apa, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Karena buat gue, ketika gue udah mengutarakan sesuatu, ya udah that's it gitu maksudnya. Setelah itu ya udah anggap biasa lagi aja. Gue itu orang kayak gitu, makanya bini gue awal nikah, ya orang kok aneh banget ya, habis marah ngomelin dia, bentak dia, balik ke kamar mandi, sayang hari ini makan apa? Gue awalnya kayak gitu. Gue awalnya kayak gitu. Gue tuh ketipe orang yang marahnya lama. Kayak laki gue udah minta maaf, gue masih kayak, ya udah dimaafin, tapi gue masih kayak, kamu nggak mau makan? Kayak dia sampai manggil gue si limbat. Dia sampai manggil gue si limbat, masih sampai sekarang. Si limbat, kayak nggak bisa jawab. Gue tuh tipe orang yang marahnya lama. Tapi sekarang kayak gue ngerasa, ada perubahannya di diri gue. Kayak waktu itu gue bisa marah kayak sehari, sekarang kayak cuman 2 jam 3 jam udah gitu, kayak lebih bisa memaafkan aja, kayak udahlah nggak penting, lo harus ngurusin anak, lo harus masak, harus ini, masih banyak yang dikerjain daripada lo ngerjainnya bareng emosi, kayak nggak enak juga kan gitu. Jadi sekarang gue kayak udahlah, lebih kayak memaksakan diri gue untuk positive thinking, kayak udahlah mungkin dari dia ini, atau mungkin dia nggak sengaja ini, udahlah lo ngapain sih marah-marah, lebih kayak ngomong sendiri ya sama diri gue gitu loh. Gitu. Berarti lo belajar ilmu baru pas lo menikah. Karena gini, manusia itu kan kita itu kan selalu melihat keluar ya. Kita itu selalu nunjuk keluar. Tapi kita itu selalu komunikasi keluar sama siapapun gitu ya. Tapi kita itu jarang untuk komunikasi dalam diri kita atau self talking. Nah, berarti lu setelah menikah, lu mengalami sebuah ilmu baru bahwa akhirnya lu dikasih gift sama Tuhan atau ya kesadaran itu untuk lu self talking sama diri lu sendiri. Saat ini berarti lebih kencang dong, maksudnya lebih banyak. Iya banget. Gue tuh salah satu tipe perempuan yang nggak pernah mau diinin sama laki. Kayak gue tiap ada pasangan nih, kayak gue diatur sama laki kayak ribet, gue tinggal gue tuh kayak gitu selalu, nggak pernah mau nurut. Bukan tipe yang kayak oh iya gitu, bukan yang kayak gitu, kayak lo nggak suka ya udah. Dan gue nggak pernah takut ditinggalin, dari dulu gue kayak gitu. Sekarang bedanya gue nggak bisa kayak gitu dong. Sekarang nggak bisa tinggalin kayak gitu aja. Terus kayak lo nggak suka ya udah, mau ya udah gimana, orang masih serumah juga gitu kan, nggak bisa. Dan sekarang kayak punya anak, beda banget. Sekarang gue lebih menghargai laki-laki, terutama suami gue ya.
iya dong. Masa tetangga sebelah? Iya, lebih menghargai suami gue, lebih kayak oh iya gitu, lebih takut, lebih kayak lebih menghargai perasaan suami gue juga. Kayak kalau gue gini ntar suami gue mikirnya gini nggak ya, enggak, gue untuk menjaga perasaan dia, gue jangan ngelakuin ini deh, lebih mikir. Kalau dulu kayak bodo amat dia nggak suka, orang gue maunya gini gitu. Laki-laki tuh makanya pasangan-pasangan gue yang dulu tuh kayak menurut gue ya gila sabar juga yang ngadepin gue ya setelah gue ini gitu. Iya, setelah gue realize gitu kayak anjir sabar juga ya dia ngadepin gue. Iya, laki gue juga yang sekarang wah sabar juga luar biasa gitu. Wow. Tapi sorry, kalau gue nanya usia, lu sama laki lu usia? Beda 10 tahun. Oke, ya wajar sih bisa ini sih. Gue 29. 29. Nah, aku masih 25. Iya, kelihatan banget. Iya, dia ngomong itu kayak jijik banget gitu. Nah, apa yang gue ngomongin juga kadang-kadang kalau lu juga jijik juga sih, gue kayak nggak nyaman juga sebenarnya. Enggak, kalau 25. Kelihatan banget. Tapi lu menyadari nggak sih ketika lu dia gini, pelajaran hidup atau pelajaran dari Tuhan ke kita ataupun kita lebih dekat sama Tuhan tuh ketika kita menikah. Jadi lu akan lebih lebih secara intim ke banyak hal. Lu ngerasain hal itu gitu nggak sih? Kayak misal maka gue bilang bahwa lu kalau mau mengenal Tuhan, lu mau mengenal pelajaran Tuhan, gampang cara nikah. Di situ lu akan belajar kayak tentang, utama salah satu adalah mengenal diri lu pas udah nikah. Iya, menyadari hal itu nggak sih? Bener banget ya. Iya, gue akuin ya. Gue kira tuh masalah percintaan gue segalanya selesai akan lebih mudah karena gue udah serumah, udah punya suami yang lebih ngerti gue, karena maksudnya serumah nggak perlu kayak worry gue di mana apa segala macam, udah serumah udah segala macam pasti lebih ngerti nih. Ternyata tidak, pemirsa. Ternyata ini adalah masalah baru sebenarnya buat gue, kayak oh ini masalah baru dalam hidup gue. Ternyata pernikahan tuh banyak pelajaran yang baru buat gue, jadi kayak gue belajar lagi ternyata gini. Gue kira tuh kayak udah kali ya, kayak udahlah berkurang drama-dramanya, ternyata wah sinetron ini ternyata. Tapi ini ya maksudnya benar-benar yang ya menikah itu membuka pikiran kita juga terhadap diri kita, utama kan. Karena kan yang gue bilang bahwa kita itu kadang-kadang suka menunjuk keluar tapi nggak pernah menunjuk ke dalam. Nah begitupun gue melihat dari beberapa banyak juga di posan lu gitu, post-post di IG lu, lu sekarang jadi, gue lihat ya, mungkin dulu ya zamannya di tempat gym kita lah ya. Cuman tapi sekarang ini lu itu lebih banyak kan ngepost hal-hal yang berbau olahraga ya. Iya. Sebenarnya dulu juga masih, cuman karena ketutup sekarang lebih ekstrim kalau gue lihat, maksudnya lebih gampang banyak ngepost hal-hal seperti itu kalau gue lihat. Sebenarnya dulu juga sering, cuman lebih ketutup sama konten-konten pacar halu, pacar online gue itu. Jadi kayak kelihatannya kayak jarang. Sekarang karena gue udah jarang konten, jadi kayak lebih kelihatan banget gitu aktivitas olahraga gue. Terus sekarang juga olahraga bareng suami kan. Gue kan boxing udah lama, semenjak laki gue sama gue kenalin boxing, ternyata dia suka. Jadi kita latihan semuanya bareng. Boxing iya, gym juga iya bareng. Terus bola juga gue bareng sama dia. Oh, doyan bola ya? Bola lumayan sih. Awalnya nggak suka, ternyata pas nyobain oh enak juga bola gitu. Akhirnya jadi doyan bola. Lu ngerasa aneh nggak sih sama bola? Awalnya iya. Satu bola dikejar rame-rame, sedangkan laki-laki punya 2 bola aja nggak dikejar-kejar. Bangke. Lo pernah mikir kayak gitu nggak sih? Aduh. Aneh loh, maksudnya bola satu dikejar-kejar, laki-laki punya 2 bola aja nggak dikejar-kejar sama dia. Ini beda bahasa guys, beda bahasan. Ya begitulah, awalnya pokoknya gue langsung pecah ya, otak gue mau ngomong apa gue, jadi buyar gue. Ya awalnya gue nggak begitu terlalu suka, tapi akhirnya udah nyoba kayak oh gue suka juga akhirnya gitu. Lu pernah nggak mendapatkan sebuah kejadian atau pengalaman hidup lu yang akhirnya lu percaya bahwa Tuhan atau keajaiban Tuhan tuh ada, itu pernah nggak sih ngalamin? Gue tuh percaya ada Tuhan Pada saat kayak misalkan nih gue lagi nggak sholat ya, gue lagi nggak sholat terus tiba-tiba mobil gue mogok gitu atau ban gue pecah, waktu itu pernah ya. Yeah. Gue nanti sholat gue nih pas gue balik kantor, ntar aja lah sholatnya. Gue itu menganggap apa yang jadi musibah gue itu gara-gara gue nggak sholat.
Jadi pada saat gue lagi di tol, tiba-tiba ban gue pecah, terus kayak gara-gara gue nggak sholat yang tadi. Itu gue udah di situ. Wow. Sampai di situ. Jadi gue kalau misalkan gue dapat masalah atau musibah apa, gue menganggap kayak gue ada salah apa ya? Gue nggak sholat nih. Nah, gue udah di titik itu.